Sukacita bermising dalam Kristus adalah suatu kesempatan untuk menyebar kasih dan pengharapan. Dalam Kristus kita temukan kekuatan menjalani hidup dengan penuh keyakinan. Selamat pagi pendengar renungan Maisalva. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pagi ini kami diberi kesempatan untuk memasuki hari yang baru. Terima kasih untuk waktu istirahat sepanjang malam. Pagi ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami, supaya kami beroleh pengertian yang baik akan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pendengar Maisalva yang dikasihi Allah, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Judul renungan pada pagi hari ini, semangat baru dalam melayani Tuhan. Ayat penekanan terdapat dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Setiap kita pasti berharap tahun 2025 akan penuh sukacita, damai, dan banyak hal yang kita rencanakan akan berjalan dengan baik. Tahun baru berarti kesempatan baru. Jadi hari ini adalah hari baru yang Tuhan berikan untuk kita. Bagaimana sikap kita menyambut hari ini? Apa yang akan kita lakukan hari ini? Sudahkah kita tahu apa yang Tuhan inginkan kita lakukan hari ini? Pagi ini kita bersyukur sebab diberi kesempatan baru lagi untuk dapat melayani Tuhan. Panggilannya bagi kita adalah menjadi saksi-saksi yang hidup, membawa terangnya dalam setiap langkah kita. Melalui hidup yang mencerminkan kasih dan kuasa-Nya, kita dapat memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Berbicara tentang melayani, seringkali kita membatasi ruang lingkup atau batas wilayah pelayanan. Banyak yang berpikir bahwa pelayanan itu hanya seperti terlibat dalam tim musik, singer, worship leader, atau menyampaikan renungan dalam ibadah atau persekutuan unit pelayanan. Ada juga yang berpikir bahwa melayani itu bila kita juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh gereja, baik ibadah maupun kegiatan lainnya. Ada juga yang memperluas ruang lingkup pelayanan pada keterlibatan aksi gereja dalam kegiatan kemasyarakatan atau kemanusiaan. Pendengar Maisalva yang dikasihi oleh Allah, sesungguhnya ruang lingkup atas batas wilayah dari kata melayani sangat tidak terbatas.
Beberapa hal penting yang dapat kita ambil sehubungan dengan melayani Tuhan dan batasan ruang lingkupnya dalam pembacaan tadi adalah: pertama, menyadari bahwa kita adalah hamba. Hamba dalam pembacaan firman Tuhan ini digambarkan bukan hanya sebatas mereka yang membantu kerja seperti ART atau asisten rumah tangga, tetapi jangkauan ruang lingkup maknanya lebih dalam lagi. Hamba yang tersebut adalah budak. Budak adalah seorang yang ditawan dan dihilangkan kemerdekaannya, dijual oleh penawan atau penjualnya. Ia dibeli atau ditebus dari penjual atau tuan sebelumnya. Yusuf, anak Yakub, dari istrinya yang bernama Rahel, mengalami menjadi budak. Ia dijual kakak-kakaknya dan dibeli oleh pedagang dari keluarga Ismail dan dijual kembali di Mesir dan dibeli oleh Potifar yang menjadikan Yusuf sebagai hamba di rumahnya. Itulah posisi kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita telah dibeli dari iblis, tuan sebelumnya. Dibeli atau ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darahnya yang kudus. Dan karenanya kita telah dijadikan sebagai hambanya. Kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tuhan di atas segala dan semua Tuhan. Kedua, kesenangan seorang hamba adalah menyenangkan tuannya dengan melakukan perintah si tuan. Seorang hamba tidak membatasi dirinya, tetapi yang membatasi diri seorang hamba adalah tuannya. Apa yang harus dilakukan oleh si hamba adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak dan perintah serta karakter sang tuan. Keunikan ketika kita ditebus oleh Tuhan Yesus adalah kita diberikan kemerdekaan. Kita tidak diikat dengan batasan-batasan bagaimana dan kapan kita harus menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan tidak ditentukan oleh jabatan atau posisi yang kita miliki. Ia mau kita melakukannya dengan segenap hati. Sungguh-sungguh, sukarela dan tanpa pamrih. Tidak ada kata perhitungan dan mengeluh. Kita bisa menyenangkan Tuhan melalui segala sesuatu, kegiatan hidup kita sehari-hari di mana saja kita berada. Apakah saat makan atau minum, saat bekerja atau istirahat, melalui karya dan buah karya kita, pergaulan dan persahabatan kita, ibadah dan persekutuan kita, dan lainnya. Satu hal yang kita perlu perhatikan dengan kewaspadaan, baik dan benar adalah apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Itu sebabnya Rasul Paulus menekankan kebebasan itu dan batas ruang lingkupnya dengan menuliskannya demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketiga, ada keunikan dari menjadi hamba atau budak manusia dengan menjadi hamba Tuhan Yesus, yaitu bahwa setiap hamba akan menerima hadiah atau upah atas kerja yang dilakukan. Menjadi hamba Tuhan Yesus, upah itu bukan saja disediakan dan diberikan nanti saat kita kembali menghadap Sang Pencipta, tetapi juga upah itu diberikan sebagai berkat Tuhan pada hari-hari yang kita jalani, melalui kesehatan, pekerjaan, usaha, pendidikan anak-anak, keluarga, dan lainnya. Melayani Tuhan dengan komitmen baru dan memberi diri kita untuk dipakainya menjadi berkat dalam segala tindakan dan perbuatan kita.
Mari kita jadikan tahun ini sebagai kesempatan untuk hidup menghasilkan buah yang menyenangkan hatinya. Hari ini, mari kita ingatkan diri kita untuk ambil bagian dalam melayani Tuhan dan sesama selagi masih diberikan kesempatan. Nyanyian BNBK nomor 263 dengan judul Tuhan, aku bawa diriku. Tuhan, aku bawa diriku, sabdamu ku mau turut saja. Meteraikan ku jadi hambamu, itu yang ku minta. Itu di ayatnya yang pertama. Kiranya pujian ini akan menolong kita berserah penuh untuk melayani Tuhan dengan semangat yang baru di tahun yang baru. Jadi akhirnya, apalagi yang kita tunggu? Di awal tahun 2025 ini, saya mengajak kita semua dengan pengertian dan semangat yang baru melayani Tuhan seturut dengan kehendak dan perintahnya. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Selamat melayani Tuhan dengan penuh semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengar renungan dari firman Tuhan pagi ini. Kami mau memperbaharui komitmen kami dalam melayani Tuhan. Kami mau melayani Tuhan dengan semangat yang baru. Pakai kami Tuhan dimanapun kami berada. Berkati dan jadikanlah kami berkat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam setiap langkah yang ku jalani, ada sukacita yang tak terukur. Karena dalam Kristus aku berdiri, membawa kabar baik ke seluruh bumi. Filipi 1 ayat 25 mengajarkan kita tentang sukacita dalam iman yang teguh dan setia. Kita bermisi dengan hati yang bahagia. Sukacita bermisi dalam Kristus adalah suatu kesempatan untuk menyebar kasih dan pengharapan. Dalam Kristus kita temukan kekuatan menjalani hidup dengan penuh keyakinan. Tak ada rintangan yang terlalu besar, tak ada beban yang terlalu berat. Karena dalam Kristus kita bersandar, dalam misinya kita tak pernah terlambat. Sukacita bermisi dalam Kristus adalah suatu kesempatan untuk menyebar kasih dan pengharapan. Dalam Kristus kita temukan kekuatan menjalani hidup dengan penuh keyakinan. Mari kita terus melangkah bersama dalam sukacita yang tak pernah pudar, membawa terang ke setiap sudut dunia. Dalam Kristus kita selalu berkobar. Sukacita bermisi dalam Kristus adalah suatu kesempatan untuk menyebar kasih dan pengharapan. Dalam Kristus kita temukan kekuatan menjalani hidup dengan penuh keyakinan.